Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Permana SPD dari SMA Negeri 1 Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, program studi Pendidikan Kimia Universitas 11 Maret. Di sini saya akan merefleksikan hasil dari PPL Aksi 2, yaitu materi tentang laju reaksi, sebab faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dalam pembelajaran ini, saya akan menggunakan model Problem Based Learning atau PBL dengan berbasis praktikum dan TPEK. Adapun tahapan pembelajaran yang sudah saya lakukan, yang pertama adalah pendahuluan. Di sini pendahuluan mengucapkan salam, kemudian yang kedua menyiapkan kondisi fisik siswa, selanjutnya berdoa, yang keempat cek kehadiran, yang kelima memberikan apersepsi, selanjutnya menyampaikan tujuan pembelajaran, dan yang terakhir adalah menyampaikan aspek penilaian. Kemudian kegiatan inti, di sini kegiatan inti adalah berupa tahapan sintak PBL-nya. Yang pertama, mengorientasi peserta didik. Tahap kedua, mengorganisasi peserta didik. Tahap 3, membimbing penyelidikan. Dan tahap 4, menyajikan hasil diskusi. Dan yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi. Selanjutnya, penutup. Di sini penutup adanya penguatan, kemudian kesimpulan, evaluasi, dan berdoa. Hasil refleksi PPL Aksi 2, di sini yang pertama adalah adanya video PPL, kemudian jurnal refleksi, hasil evaluasi, dan angket minat siswa. Adapun video pembelajarannya di sini sudah ada di YouTube saya. Nah, ini adalah linknya. Selanjutnya adalah jurnal refleksi. Nah, dalam jurnal refleksi ini saya menggunakan metode yaitu 4F. F yang pertama adalah peristiwa. Kegiatan PPL Aksi 2 yang sudah saya laksanakan di SMA Negeri 1 Lemah Abang, Kabupaten Cirebon telah berjalan dengan lancar. Dalam melakukan kegiatan pembelajaran, model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Dalam pelaksanaannya, sintak pada model pembelajaran tersebut semuanya sudah dapat terlaksana dengan baik. Media yang digunakan berupa tayangan video, PowerPoint interaktif, e-book atau flipbook, kemudian RKPD, dan soal evaluasi. Mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa serta memberikan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Materi pembelajaran yang saya bawakan adalah laju reaksi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Selanjutnya adalah perasaan atau feeling. Perasaan saya saat PPL Aksi 2 ini adalah sangat bersemangat dan bersyukur karena saya bisa menyajikan pembelajaran bagi peserta didik. Saya sangat bahagia karena melihat antusiasme peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Dengan memberikan pembelajaran dengan media interaktif dan konkret dikombinasikan dengan media berbasis TPEK dan praktikum. Sesuai dengan perkembangan zaman, diharapkan siswa tidak merasa jenuh saat proses pembelajaran. Selanjutnya, masalah yang dihadapi yang pertama adalah siswa kurang suka pada mapel kimia. Kemudian, kimia pelajaran yang menakutkan. Yang ketiga, kimia pelajaran yang membosankan. Yang keempat, kesulitan dalam memahami konsep kimia. Dan yang kelima, kesulitan angka atau numerisasi. Nah, dari poin-poin masalah ini yang dihadapi, maka perlunya motivasi siswa dalam pembelajaran kimia. Nah, oleh karena itu, maka muncullah solusi. Adapun solusi yang digunakan adalah menggunakan pembelajaran model PBL.
yang berbasis tipek dan praktikum. Yang kedua, menggunakan evaluasi dengan aplikasi Kahoot dan Microsoft Teams. Yang ketiga, menggunakan QR code untuk mengakses tes ataupun materi dan bahan ajar. Selanjutnya, lakukan praktikum. Adapun masalah kendala dan tahapan yang belum terlaksana, di antaranya yang pertama, suasana kelas yang kurang kondusif dikarenakan banyak suara-suara yang terdengar di luar. Yang kedua, terdapat masalah teknis, yaitu proyektor yang tiba-tiba tidak dapat terhubung dengan laptop dikarenakan kabel konektornya rusak. Yang ketiga, jaringan nge-lag saat pretest. 4. Ada beberapa kelompok yang keterampilan dalam praktikumnya kurang. Kegiatan dalam proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, di sini yang pertama adalah pembelajaran yang dilakukan sudah mengandung unsur tipek karena menggunakan media dan alat berbasis teknologi. Yang kedua, model dan media pembelajaran yang digunakan dapat meningkatkan minat peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Yang ketiga, peserta didik dilatih untuk lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan teliti dalam menyelesaikan praktikum soal LKPD sampai pada tahap presentasi hasil kerja. Solusi yang akan dilakukan untuk kendala yang dialami. Yang pertama adalah lebih awal dalam melakukan persiapan dengan matang, dimulai dari dalam kelas, perangkat pembelajaran, dan perlengkapan yang akan digunakan dalam pembuatan video pembelajaran. Yang kedua, menyiapkan perangkat proyektor atau perlengkapan mengajar dengan lebih baik lagi. Dan yang ketiga, manajemen waktu dalam pelaksanaan, sehingga nanti pelaksanaan tidak melebihi batas yang ditentukan. Adapun kelebihan pelaksanaan PPL Aksi 2. Yang pertama di sini, peserta didik antusias melakukan scan QR code dalam mengerjakan soal dan mengumpulkan informasi. Yang kedua, peserta didik aktif dalam pembelajaran dan lebih percaya diri. Yang keempat, kegiatan praktikum, diskusi kelompok, dan presentasi hasil unjuk kerja terlaksana dengan baik. Yang keempat, peserta didik antusias mengerjakan evaluasi berbasis games. Adapun di sini kelebihan atau kekuatan dalam pembuatan video. Nah, di sini untuk pembuatan video, pelaksanaan PPL 2 lebih baik dari PPL Aksi 1. Yang kedua, pembuatan video PPL 2 bisa dijadikan portofolio. Selain kelebihan, adapun kekurangan pelaksanaan pada PPL Aksi 2 ini, yang pertama adalah belum terlihat pertanyaan HOTS pada proses pembelajaran. Yang kedua, ada kelompok yang kurang mahir dalam keterampilan praktikum. Yang keempat, kegiatan praktikum jika tidak dimanage memerlukan waktu yang tidak sedikit. Dan yang keempat, kurangnya peserta didik mempersiapkan alat dan bahan dalam praktikum. Adapun kekurangan di dalam pembuatan video, yang pertama adalah dalam kegiatan praktikum tidak ada caption, keterangan alat dan bahan, ya, seperti reaksi ataupun hasil reaksi. Adapun upaya keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini, yang pertama adalah mulai membiasakan menggunakan media berbasis tipek dalam pembelajaran. Yang kedua, terus berinovasi dalam menemukan dan mengembangkan media pembelajaran yang menarik buat peserta didik yang disesuaikan dengan materi yang diajarkan. Yang ketiga, jika ada peserta didik yang hasil belajarnya belum tuntas, maka perlu dilakukan remedial dan peserta didik yang telah tuntas diberi pengayaan. Dan yang keempat, melakukan refleksi usai pembelajaran sebagai bahan evaluasi dan diri. Tanpa perjuangan,
Adapun di sini hasil evaluasi. Pada hasil evaluasi awal evaluasi yaitu pada saat free test. Nah, di sini jika dilihat ternyata siswa belum ada yang tuntas. Ya, semuanya ini di bawah KKM. Ya. KKM-nya adalah 78. Sedangkan di sini untuk post test ketika peserta didik sudah melakukan kegiatan praktikum, kemudian mencari berbagai referensi dan informasi mengenai materi faktor-faktor yang mengaruhi laju reaksi. Nah, di sini sudah terlihat jelas ada perubahan yang sangat signifikan sekali. Yaitu di sini peserta didik banyak ya yang mendapatkan nilai yang tuntas. Ya, ada yang 100, 90 ya, tapi di sini juga ada yang belum tuntas tapi sedikit. Nah, dengan demikian ada peningkatan pembelajaran menggunakan model problem based learning ya yang berbasis TPEC dan praktikum. Adapun minat siswa pembelajaran kimia, di sini siswa mengisi angket. Nah, di mana angket yang pertama di sini adalah pembelajaran kimia sebelum praktikum atau sebelum menggunakan metode PBL. Nah, di sini ternyata siswa yang memilih menyenangkan hanya 5, kemudian kurang menyenangkan 20, banyak ya. Terus tidak menyenangkan ada 3. Nah, selanjutnya di sini ketika sudah melakukan pembelajaran kimia dengan metode games praktikum ya, dengan model PBL. Nah, di sini ternyata semua siswa memilih menyenangkan. Nah, dengan demikian minat siswa pembelajaran kimia dengan menggunakan model problem based learning berbasis praktikum dan TPEC, siswa sangat antusias sekali. Adapun hasil artefak peserta didik di sini adalah salah satu contoh LKPD pada saat kegiatan pembelajaran dilakukan. Bisa dilihat Bapak Ibu semuanya. Nah, ini masih LKPD-nya. Jadi di sini LKPD-nya kita mempraktekkan atau mempraktikum di sini. Yang pertama adalah konsentrasi, yang kedua luas permukaan, yang ketiga suhu, dan yang keempat adalah katalis. Selanjutnya di sini adalah bukti siswa melakukan praktikum. Nah, ini praktikum yang pertama, yaitu faktor yang mempengaruhinya adalah suhu, dan yang kedua ini adalah luas permukaan. Selanjutnya di sini adalah konsentrasi, ya, menggunakan cuka, kemudian balonnya diisi dengan soda kue sehingga akan mengembang. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dalam refleksi PPL aksi 2 ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.